9 Sutra Matahari 321. Edisi yang ke-3616 dan 3617. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Senior, orang-orang di luar telah menemukan kuil pedang ini. Di dalam kuil pedang, badan asli Ye Tianfei tiba-tiba berbicara kepada pria paruh baya itu. Jangan khawatir, dengan kekuatan mereka tidak akan bisa memasuki kuil pedang meskipun mereka menemukannya, jadi kamu hanya perlu berkonsentrasi pada latihanmu. Kamu telah membuat kemajuan besar selama periode ini. Memang ada alasan mengapa pelayan kakak seniorku memilihmu. Kamu memiliki bakat yang bagus dalam kendo. Dan kamu memiliki pemahaman yang hebat. Aku percaya bahwa levelmu dalam kendo di masa depan tidak akan lebih buruk dari levelku di puncak. Pria parubaya itu menatap Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengajari Ye Tianfei ilmu pedang selama beberapa waktu, dia menjadi semakin puas terhadap Ye Tianfei. Awalnya, dia hanya mengajari Ye Tianfei karena Ye Tianfei merupakan setengah murid dari kakak laki-lakinya, tetapi sekarang dia menjadi serius. Di bawah bimbingan cermat pria parubaya itu, keterampilan kendo Ye Tianfei meningkat lebih cepat. Dulu aku berlatih metode 10.000 pedang kembali ke satu secara otodidak, dan meskipun aku memiliki beberapa prestasi, pamanku benar, aku masih belum menemukan warisan paling autentik di dunia pedang. Baru sekarang aku bersentuhan dengan warisan paling autentik di dunia pedang. Ye Tianfei diam-diam merasa beruntung telah bertemu paman ini, kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan bisa meningkat dalam bidang ilmu pedang. Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Ye Tianfei tidak lagi memperhatikan para master istana Yinsi di luar dan mulai berkonsentrasi berlatih lagi. Dulu tempat ini adalah rumah bagi energi pedang dan hukum pedang yang kaya. Ruang di sini pernah terpotong oleh energi pedang yang kuat, dan belum pulih sepenuhnya. Seorang ahli dari istana Yinsi dengan persepsi menakjubkan datang ke ruang di mana kuil pedang tersembunyi, merasakan ruang di depan dan berbicara. Pada saat ini, sekitar selusin master dari istana Yinsi juga datang ke lokasi ini dan melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan ruang di depan. Pasti ada ruang tersembunyi di lokasi ini, yang bisa jadi adalah dunia kecil. Dunia kecil ini tersembunyi dengan rapat, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah dunia kecil biasa. Kemungkinan besar orang-orang dari geng Guking itu bersembunyi di dunia kecil ini. Seorang master istana Yinsi tiba-tiba berkata sambil mensibir. Mari kita serang langsung. Tidak ada dunia yang menjadi sasaran istana Yinsi kita yang luput dari nasib kehancuran selama bertahun-tahun. Semua makhluk hidup di dunia kecil ini ditakdirkan menjadi sumber mahiat bagi istana Yinsi kita. Kata tuan istana Yinsi lainnya dengan muram. Dengan suara keras, sebuah peti mahiat hitam meluncur keluar dari kepala-kepala istana Yinsi, memancarkan energi mahiat yang melimpah. Ada pula rantai besi hitam yang terbentuk oleh hukum mahiat, bergetar kencang, dan menjulur keluar dari peti Mahtei bagaikan anak panah hitam panjang, melesat ke arah angkasa di depan. Kepulan, kepulan, kepulan. Kemanapun rantai hukum hitam ini pergi, ruang di depannya tertembus. Guru lain dari istana Yinsi maju selangkah dan mengulurkan telapak tangannya, yang terus mengembang. 10 cakar mahiat berwarna hitam panjang tumbuh dari telapak tangannya, yang sangat tajam. Ruang di depannya bagaikan tahu dan terpotong dalam sekejap. Kemudian para master istana Yinsi lainnya pun ikut melancarkan gerakan dan melancarkan serangan dahsyat ke arah ruang di depan, berniat menerobos ruang di depan, kemudian mengungkap dunia kecil yang tersembunyi di dalam ruang di depan. Keterampilan dan teknik rahasia yang dipraktikkan oleh para master istana Yinsi ini semuanya sangat aneh, dan masing-masing dari mereka adalah master di tingkat dewa sejati. Kekuatan serangan yang mereka lepaskan sekarang ketika mereka bekerja sama sungguh mengerikan. Ruang di depan mereka riuntuh dalam skala besar dalam sekejap, dan serpihan waktu dan ruang yang tak berujung bagaikan badai yang bergulung-gulung, melolong dan menari. Tetapi pada saat ini, kuil pedang yang tersembunyi di angkasa depan berdengung, bergetar sedikit, dan kemudian melepaskan sejumlah besar energi pedang. Energi pedang ini melesat keluar dari kehampaan, terus meluas, lalu bertabrakan dengan berbagai serangan yang dilancarkan oleh para master istana Yinsi. Seketika itu juga semua serangan para master istana Yinsi itu berhasil diblokade dengan mudah. Kemudian sejumlah besar energi pedang dan hukum pedang dilepaskan dari kuil pedang dan mulai memperbaiki ruang rusiak di sekitarnya. Hanya dalam sekejap,
ruang yang dihancurkan oleh para penguasa Istana Yinsi telah sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Bagaimana ini mungkin? Sekitar selusin Master Istana Yinsi yang melancarkan serangan itu tiba-tiba melihat sejumlah besar energi pedang yang menyilaukan meledak di angkasa di depan mereka. Kekuatan energi pedang itu begitu mengerikan, sehingga mereka memblokir semua serangan yang mereka luncurkan. Selain itu, ruang-ruang yang dirusiaknya pun otomatis diperbaiki dalam waktu singkat. Adapun kuil pedang yang tersembunyi jauh di angkasa, para penguasa Istana Yinsi ini bahkan tidak menemukannya. Karena kuil pedang selalu disembunyikan oleh energi pedang dan hukum pedang yang sangat maju, para Master Istana Yinsi tidak dapat merasakannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sekitar selusin Master dari Istana Yinsi terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang aneh dengan ruang di depan sana? Mengapa ada energi pedang yang sangat kuat? Energi itu benar-benar dapat menahan serangan gabungan kita, dan tampaknya ada pembatasan yang sangat canggih yang secara otomatis memperbaiki ruang yang kita hancurkan. Mengapa ada dunia kecil yang aneh seperti itu di Genggu King? Apakah ini warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno Genggu King? Para penguasa Istana Yinsi semuanya sedikit jengkel, dan banyak di antara mereka yang meraung. Konon, Genggu King pernah berjaya di zaman dahulu kala, jadi tidak mengherankan jika kekuatan seperti itu masih memiliki warisan. Setelah kita menyerang, kita akan membunuh semua makhluk hidup di dunia kecil ini, dan mungkin kita akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Karena jika Genggu King masih memiliki warisan, itu seharusnya disembunyikan di sini. Kata seorang Master Istana Yinsi. Selanjutnya, sekitar selusin Master Istana Yinsi menggunakan semua metode mereka untuk terus menyerang ruang di depan. Tetapi setiap saat, sejumlah besar energi pedang tiba-tiba meledak dari ruang itu, memblokir semua serangan mereka. Tidak heran Paman Master berkata mereka tidak bisa masuk, ternyata itu benar. Kuil pedang ini dibangun oleh Paman Master saat dia berada di puncak kekuatannya. Kemampuan bertahannya memang luar biasa. Orang-orang dari Istana Yinsi ini tidak memiliki kekuatan untuk menerobos masuk. Klon Ye Tianfei telah memantau setiap gerakan para Master Istana Yinsi. Melihat hal itu, dia merasa sangat lega dan berpikir dengan heran. Namun, tak lama kemudian, Ye Tianfei menyadari bahwa 6 atau 7 Master tingkat Dewa Sejati telah tiba dan bergegas masuk ke grup dunia Guking dari luar dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu datang ke sisi para Master Istana Yinsi. Ternyata Istana Yinsi dan kubu penjaga telah berkolusi satu sama lain. Ye Tianfei menatap ke arah para Master Dewa Sejati yang baru saja tiba, dan dengan cepat menilai dari aura mereka bahwa mereka semua pastilah Master dari kubu penjaga. Ruang di sini mungkin telah diatur dengan batasan yang sangat canggih. Kami menggunakan senjata ajaib untuk menghancurkan ruang di sini. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dari kamp penjaga melangkah maju, lalu sebuah lonceng emas keluar dari badannya. Lonceng emas itu terbang di depannya, lalu dengan suara keras, lonceng itu berdentang, melepaskan gelombang suara bergulung yang menyebar ke depan. Kemanapun gelombang suara pergi, ruang dan waktu berubah menjadi debu. Senjata sihir tingkat apa ini? Klon Ye Tianfei menatap lonceng emas itu, sedikit terkejut. Ini adalah senjata Tao tingkat Dewa Sejati, tetapi senjata Tao ini mengandung beberapa hukum khusus yang dapat digunakan untuk menghancurkan ruang dan waktu. Ini seharusnya menjadi senjata ajaib yang secara khusus digunakan untuk memblokir atau menghancurkan ruang. Kata Hun Lao pada Ye Tianfei. Itu hanya bagian ruang yang aneh. Itu tidak dapat menghentikan kemajuan Istana Yinsi kita. Pada saat ini, bayangan hitam yang sangat tinggi melangkah ke kelompok dunia hijau kuno dan berbicara perlahan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melemparkan selembar kain yang begitu kotor hingga tidak terlihat warnanya, terbang keluar dari telapak tangannya. Energi mahiat dan hukum mahiat yang dahsyat terus-menerus dilepaskan dari kain tersebut, dan terus bersiul ke arah depan. Bayangan mahiat yang pekat segera muncul dari potongan kain itu. Ini seharusnya menjadi senjata sihir tingkat tinggi dari Istana Yinsi. Senjata ini sangat kuat. Paling tidak, ini adalah prajurit Tao setingkat Dewa Sejati, atau mungkin senjata sihir tingkat tinggi. Menatap potongan kain itu, Hun Lao tak dapat menahan diri untuk berkata dengan heran. Kemudian, para master lain dari Istana Yinsi dan kubu penjaga juga mengeluarkan senjata sihir mereka dan sekali lagi melancarkan serangan dahsyat ke lokasi kuil pedang.
Duar, duar, duar. Energi pedang yang lebih mengerikan pun meletus dari kuil pedang. Energi pedang satu demi satu menyilaukan, terus-menerus menebas ke segala arah. Ding, ding, ding. Lonceng emas itu terbang maju, berdenting terus-menerus, menciptakan gelombang suara bergulung yang terus-menerus mengguncang ruang di sekitarnya dan menyebabkannya riuntuh. Potongan kain itu seperti awan kotor, bergemuruh dan menutupi bagian depan. Lonceng emas dan sepotong kain merupakan senjata ajaib yang memiliki kekuatan mengerikan. Kedua senjata ajaib ini membuat kekosongan luas mulai mendidih. Semua energi dan hukum yang ada di ruang ini, juga semua hal lainnya, terpengaruh, bagaikan panci berisi air mendidih, yang menyebabkan kerusuhan total. Kekuatan dari begitu banyak master dewa sejati yang menyerang bersama-sama benar-benar mengerikan. Namun yang membuat Ye Tianfei merasa lega adalah sinar pedang yang keluar dari kuil pedang benar-benar mampu memblokir semua serangan. Lonceng emas dan sehelai kain terus-menerus diserang oleh sinar pedang yang pekat dan menyilaukan, dan segera mereka berhenti di sana dan tidak dapat bergerak maju. Senjata sihir lainnya yang dikorbankan oleh Istana Yinsi dan Kam Penjaga terguncang dan terbang kembali terus-menerus. Metode pamanmu benar-benar brilian. Kuil pedang ini dibangun saat dia berada di puncak kekuatannya. Dewa sejati di depan kita ini tidak memiliki kemampuan untuk menerobos masuk. Hun Lao berkata dengan terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Ilmu pedang pamanku telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para dewa sejati di hadapan kita ini? Ye Tianfei telah berlatih ilmu pedang dengan pria parubaya di kuil pedang selama beberapa waktu. Semakin dia berlatih, semakin dia mengagumi tingkat ilmu pedang pria parubaya itu. Ilmu pedang yang selama ini ditekuninya dengan keras, seakan tak berarti apa-apa di mata lelaki parubaya ini. Namun, warisan ilmu pedang yang diwariskan pria parubaya ini kepada Ye Tianfei membuat Ye Tianfei takjub lagi dan lagi serta merasa wawasannya terbuka. Dapat dikatakan bahwa warisan kendo yang diajarkan secara pribadi oleh pria parubaya ini setara dengan membuka pintu ke dunia kendo di depan Ye Tianfei, membuat Ye Tianfei tiba-tiba merasa tercerahkan. Jangan khawatir, berbagai cara bertahan yang disiapkan oleh Paman Master sudah lebih dari cukup untuk melawan orang-orang di luar sana. Ye Tianfei berkata kepada Hun Lao melalui transmisi suara, dan kemudian dia berhenti memperhatikan situasi di luar dan mulai mengabdikan dirinya untuk berkultivasi lagi. Dengan cara ini, beberapa bulan berlalu tanpa disadari. Selama beberapa bulan terakhir, para master dari Kam Penjaga dan Istana Yinsi di luar telah mencoba mencari cara untuk menyerang, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan kuil pedang. Mereka selalu percaya bahwa pasti ada dunia kecil yang tersembunyi di ruang ini, dan mereka berpikir bahwa sebagian besar orang dari geng Guking bersembunyi di dunia kecil ini. Justru karena alasan inilah selama kurun waktu ini, Istana Yinsi dan Kam Penjaga tidak mengirim siapapun ke tempat lain di luar untuk melacak keberadaan geng Guking. Faktanya, saat ini orang-orang dari geng Guking telah terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok sudah berada di benua Xuan Huang, dan kelompok lainnya bersembunyi di beberapa pangkalan rahasia geng Guking. Laporkan, saya baru saja menerima berita bahwa para penguasa Kam Pelindung dan Istana Yinsi masih berada di grup dunia Guking. Mereka telah menyerang suatu tempat. Dari waktu ke waktu, sinar pedang yang menyilaukan meledak dari tempat itu. Menurut Istana Yinsi dan Kam Pelindung, pasti ada dunia kecil di tempat itu, dan orang-orang geng Guking bersembunyi di dunia kecil itu. Selain itu, orang-orang Istana Yinsi dan Kam Pelindung telah membuat pengaturan di grup dunia Guking. Jika orang-orang geng Guking keluar dari dunia kecil itu, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Di benua Xuan Huang, di aula pertemuan klan Iblis Bumi, 3 leluhur klan Iblis Bumi dan sekelompok pemimpin senior aliansi sedang duduk di aula. Seorang mata-mata yang baru saja bergegas kembali melapor kepada para pemimpin senior aliansi ini. Apakah ada berita tentang Tuan Muda Ye? Seorang leluhur tua klan Setan Bumi bertanya dengan cemas. Leluhur tua ini adalah orang yang pernah mengikuti Ye Tianfei ke grup dunia Guking sebelumnya. Setelah dia kembali, dia mengirim sebagian besar mata-mata untuk mengawasi berita di grup dunia Guking. 2 leluhur klan Iblis Bumi lainnya telah berhasil menerobos belum lama ini dan keduanya telah menjadi dewa sejati tingkat menengah. Belum ada berita tentang Tuan Ye. Mata-mata itu melaporkan dengan jujur. Sepertinya Tuan Muda Ye masih berada di kuil pedang.
Sekarang lokasi kuil pedang telah dikepung oleh para master dari kamp pelindung dan istana Yinsi. Akan sangat sulit bagi Tuan Muda Ye untuk keluar. Bagaimana menurut kalian? Seorang anggota senior aliansi mengatakan. Saya pikir kita harus segera bergegas ke grup dunia Guking, menghubungi Tuan Muda Ye, dan kemudian bekerja sama untuk membantu Tuan Muda Ye keluar. Kata eksekutif senior lainnya. Saya setuju. Alasan utama mengapa Tuan Muda Ye terjebak di sana adalah untuk membantu geng Guking kita. Faktanya, geng Guking kitalah yang melibatkan Tuan Muda Ye. Geng Guking kita bersedia mengirim semua pemimpin seniornya kembali ke grup dunia Guking untuk membantu Tuan Muda Ye melarikan diri. Pemimpin geng Guking tiba-tiba berdiri dan berbicara. Tuan Muda Ye telah bersikap sangat baik kepada klan Iblis Bumi kami. Kami, klan Iblis Bumi, bersedia mengirim semua guru dewa sejati kami untuk pergi ke grup dunia Guking guna membantu Tuan Muda Ye keluar. Seorang leluhur tua klan setan bumi juga angkat bicara. Kemudian, para pemimpin puncak pasukan lain dalam aliansi juga angkat bicara dan menyatakan bahwa pasukan mereka bersedia mengirim para ahli ke Guking World Group untuk menjemput Ye Tianfei. Semuanya, saya rasa kekuatan di belakang Tuan Muda Ye pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan membantu Tuan Muda Ye. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, seorang pejabat senior aliansi tiba-tiba angkat bicara. Setelah mendengar kata-kata eksekutif tingkat tinggi itu, semua orang di aula terkejut. Karena selama ini para pimpinan puncak aliansi semuanya meyakini bahwa Ye Tianfei berasal dari gerbang bumi atau gerbang hati. Baik gerbang bumi maupun gerbang hati merupakan kekuatan kuno yang terkenal di laut kekosongan kekacauan. Ya, kekuatan di belakang Tuan Muda Ye pasti tidak akan tinggal diam. Saya pikir mungkin saja Tuan Muda Ye memperoleh kesempatan di kuil pedang dan berlatih di dalam, jadi dia tidak ingin keluar untuk sementara waktu. Ketika Tuan Muda Ye selesai berlatih dan ingin keluar, kekuatan besar di belakang Tuan Muda Ye pasti akan membantu. Orang-orang di kamp pelindung dan istana Yinsi mungkin tidak dapat menjebak Tuan Muda Ye, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Tuan Muda Ye. Seorang eksekutif senior berkata dengan keras. Karena itu, kita tidak bisa menghindar. Bagaimana kalau begini, kita kirim sekelompok orang ke Guking World Group sekarang juga, dan setelah tiba di Guking World Group, jangan muncul untuk sementara waktu, dan cari cara untuk menghubungi Tuan Muda Ye terlebih dahulu, lalu putuskan tindakan selanjutnya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ye berjuang sendirian. Tuan Muda Ye adalah pemimpin aliansi kita, dan aliansi kita harus memainkan perannya sebagaimana mestinya, dan kita tidak bisa hanya menunggu kekuatan besar di belakang Tuan Muda Ye untuk mengambil tindakan. Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata dengan keras. Itu masuk akal. Aliansi kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Tuan Muda Ye. Jika aliansi kita bahkan tidak peduli dengan keselamatan pemimpinnya, lalu apa gunanya keberadaannya? Mendengar ini, para pemimpin senior aliansi lainnya mengangguk. Selama periode ini, kekuatan dalam aliansi ini telah menerima banyak manfaat dari Ye Tianfei. Dengan bantuan Ye Tianfei, kekuatan keseluruhan setiap kekuatan telah meningkat pesat. Terutama ramuan yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka, yang memungkinkan setiap kekuatan mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit guru dewa sejati. Bagi kekuatan ini, Ye Tianfei telah menjadi pendukung mereka, dan mereka tentu tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Tianfei. Karena semua kekuatan ini paham bahwa jika mereka terus mengikuti Ye Tianfei, kekuatan pasukan mereka pasti akan semakin meningkat. Selain itu, masing-masing kekuatan dalam aliansi ini memiliki dendam terhadap kubu Guardian dan telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh kubu Guardian. Mereka semua paham bahwa mereka harus tetap berada dalam aliansi ini, dan hanya dengan Ye Tianfei sebagai pemimpin, mereka dapat memiliki kemungkinan untuk melawan kubu penjaga. Maka para pemimpin puncak aliansi segera memulai diskusi khusus, dan akhirnya mengutus 25 dewa sejati untuk memimpin sekelompok pasukan elit terpilih untuk diam-diam meninggalkan benua Xuan Huang dan menuju kelompok dunia Guking. Saat ini, di kelompok dunia Guking, jumlah master dewa sejati yang berkumpul dari kamp penjaga dan istana Yinsi telah mencapai lebih dari 30. Termasuk 5 dewa sejati tingkat tinggi dan 1 dewa sejati yang sempurna. Dewa sejati yang sempurna tampak seperti seorang pria berjubah putih, berpenampilan anggun, berekspresi tenang, dan tampaknya tidak terburu-buru maupun lambat.
Setelah dia tiba di grup dunia Guking, dia berdiri di sana, menatap lokasi kuil pedang di depannya, merasakannya sepanjang waktu, tetapi dia belum mengambil tindakan apapun. Suatu ketika ada seorang master kendo yang membuat pengaturan di sini dan meninggalkan banyak energi kendo dan aturan kendo. Setelah merasakannya dengan saksama, dewa sejati yang sempurna akhirnya berbicara perlahan. Pada saat ini, semua dewa sejati lainnya berhenti menyerang dan berkumpul di sekitar dewa sejati yang sempurna ini. Penatua Hao, bagaimana kita bisa menghancurkan pengaturan yang ditinggalkan oleh ahli pedang di sini? Orang-orang dari kelompok dunia Guking itu pasti bersembunyi di dunia kecil ini, tetapi kita telah mencoba berbagai cara selama kurun waktu ini dan tetap tidak bisa menerobos masuk. Kata seorang dewa sejati perantara di sampingnya. Ahli ilmu pedang itu sangat kuat. Tidak mudah bagi kita untuk menghancurkan rencana yang telah dia buat di sini. Mari kita lakukan yang terbaik. Jika kita benar-benar tidak dapat menghancurkannya, kita hanya dapat melapor ke markas besar dan meminta mereka untuk mengirim dewa. Dewa itu seharusnya dapat menghancurkan semua batasan di sini. Dewa sejati yang sempurna berkata perlahan. Apa? Mengirim dewa? Setelah mendengar perkataan dewa sejati yang sempurna ini, semua orang di sekitarnya terkejut. Untuk menghadapi geng Guking belaka, tidak perlu mengirim dewa, kan? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Karena ada seorang ahli pedang di zaman kuno yang membuat begitu banyak batasan pedang yang canggih di sini, itu berarti dunia kecil ini tidak sederhana. Mungkin ada beberapa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Kita mungkin mendapatkan beberapa keuntungan bagus jika kita memasukinya. Kata dewa yang benar dan sempurna. Itu masuk akal. Semua orang menjadi gembira setelah mendengar perkataan dewa yang benar dan sempurna ini. Penatua Hao, saya baru saja menemukan sesuatu. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pendekar pedang yang datang ke markas besar geng Guking. Konon, dia berselingkuh dengan putri mantan ketua geng Guking. Ilmu pedang pendekar pedang itu sangat mengerikan, jauh lebih kuat daripada ketua geng Guking saat itu. Dia pernah membantu geng Guking melenyapkan banyak musuh yang kuat, tetapi kemudian karena suatu alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba meninggal. Setelah pendekar pedang itu meninggal, dia meninggalkan sebuah kuil pedang di kelompok dunia Guking. Kuil pedang itu mungkin berisi semua harta dan warisan yang ditinggalkan oleh pendekar pedang itu. Tiba-tiba seorang master dari kubu Guardian menerima sebuah pesan. Setelah mengeluarkan slip geokomunikasi dan merasakannya sejenak, dia segera melapor kepada dewa sejati yang sempurna. Jadi begitulah, setelah mendengar kata-kata sang guru, semua orang tiba-tiba mengerti. Sepertinya kuil pedang itu pasti tersembunyi di sini. Jika kita bisa memasuki kuil pedang itu, kita bisa mendapatkan harta karun dan warisan yang ditinggalkan oleh ahli pedang kuno itu. Kekuatan ahli pedang itu bahkan lebih kuat dari pemimpin geng Guking saat itu. Bisa dibayangkan seberapa kuat ilmu pedangnya. Barang-barang yang ditinggalkannya pasti tak ternilai harganya. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, hampir semua orang menunjukkan ekspresi serakah. Bersambung.